Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang beliau cantumkan dalam kitab Maqalatu Al-Islamiyin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang itsbatul masyiati, penetapan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan al-iman bil qada'i wal qadar. Kita ulang dulu ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah halaman 51. Beliau berkata, wa annal asya'a takunu bi masyiatillah. Dan bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah azza wa jalla, wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak. Surat At-Takwir ayat 29 atau ayat yang terakhir. Wa kama qalal muslimun, dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh kaum muslimin, masyaallahu kana wa ma la yasha'u la yakunu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i berkata, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki tapi Engkau tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Ini sekali lagi ijma' salaf. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Dan ini sudah kita sampaikan, menghasilkan banyak buah pelajaran yang berharga
kalau kita meyakini akidah ini. Yang pertama, hati akan senantiasa bergantung kepada Allah. Buah akidah mengimani iman kepada takdir, akan mengokohkan tawakal tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, karena Allah yang mengatur semua alam semesta ini, Allah yang mentakdirkan semua ini. Kemudian juga kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, dan juga akan melahirkan al-akhlak al-karimah yang mulia. Di antaranya tidak sombong. Kalau kita mendapatkan apapun itu dengan apa? Pertolongan dari Allah. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwata illa billah. Tidak boleh menyombongkan apapun yang dimiliki, baik harta, jabatan, atau sekali lagi apapun yang kita miliki, karena semuanya dengan pertolongan takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga melahirkan at-tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terus merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan zikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk aku bisa bersyukur kepadamu, untuk aku bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kita nggak mungkin bisa sampai ke tempat ini kecuali dengan pertolongan dari Allah, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun juga kita meyakini diri kita punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dibalik makna yang tersirat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tiap hari tidak kurang 17 kali kita membacanya. Di antara maknanya, tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Ini di antara makna yang tersirat dari digandengkannya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah, tanpa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagian syarahnya sudah kita baca sampai kepada ucapan wa qala al-Baghawi fi tafsirihi. Berkata Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Dan ini salah satu referensi tafsir yang di atas akidah salaf. Sudah mungkin pernah kita sampaikan, tidak semua kitab namanya tafsir itu bisa diambil ilmunya atau dijadikan referensi. Ada tafsir ala kelompok Mu'tazilah seperti tafsir Az-Zamakhsyari. Ada tafsir ala teroris. Tafsirnya Sayyid Qutb. Di dalamnya juga ada akidah wahdatul wujud. Maka hati-hati. Sekali lagi, tafsir ikuti yang di atas akidah salaf. Tafsir Ibnu Katsir lebih tebal lagi Ibnu Jarir At-Tabari, di antara yang ringkas tafsir Al-Baghawi. Beliau berkata, ai a'lamahum annal masyiata fit taufiq ilaihi. Ini berkaitan dengan ayat tadi surat Takwir ayat ke-29. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Kata Imam Al-Baghawi, Allah mengabarkan kepada mereka bahwasanya meraih taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum la yaqdiruna ala dzalik. Mereka tidak mungkin bisa menggapai itu kecuali dengan tadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, illa bi masyiatillah. Seperti yang kita sampaikan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak mungkin orang itu bisa beribadah tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu bisa melaksanakan salat tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin.
Wa fihi i'lamun anna ahadan la ya'mal khairan illa bitaufiqillah. Dan ini juga pernyataan tidak ada seorang pun yang bisa beramal kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Semua nikmat, entah nikmat urusan dunia, nikmat urusan akhirat, di antaranya tadi nikmat hidayah, kita tahu akidah salaf, kita berpegang teguh dengan akidah salaf, itu murni pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tetap harus ada apa? Usaha dengan kita rajin belajar terutama tentang al-aqidah. Itu diantara kiat meraih istiqamah. Namun tidak mungkin orang itu bisa istiqamah tanpa taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan banyaknya ujian dan cobaan. Terkadang orang itu di atas awalnya akidah sahihah, cuma karena dia tidak mau menjalankan wasiat para ulama untuk istiqomah bermajlis dengan ahli sunnah, dia mencicipi majlisnya ahli bidah, maka dia pun tersesat. Awalnya di atas akidah salaf, namun akhirnya memusuhi manhaj salaf. Kenapa? Karena tidak mendapatkan taufik dari Allah, dan itu karena sebab perbuatannya yang tadi tidak mau mengikuti wasiat ulama salaf untuk tidak mencicipi majlis-majlis ahli al-bidah. Intinya sekali lagi, semuanya kebaikan atau nikmat hidayah itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala syarran ila bi khidlani, dan tidaklah orang itu jatuh ke dalam kejelekan, kemaksiatan, kebid'ahan, bahkan kesyirikan kecuali dengan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak diberikan taufik oleh Allah karena sebab perbuatannya sendiri. Dan sudah kita sampaikan semua ada hukum sebab akibat, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Ketika orang itu bersungguh-sungguh mencari hidayah dengan ikhlas, dengan tadi menggapai akidah salaf, dengan terus istiqomah belajar akidah salaf dan mohon pertolongan kepada Allah, maka Allah berikan keistiqomahan. Namun sebaliknya, mungkin awalnya dia paham akidah salaf tapi tidak mau mengikuti wasiat ulama salaf, dengan dia masih bermajlis dengan al-bidah, bermesraan dengan ahli bidah, maka dia pun ikut ahli bidah, kelompok-kelompok sesat, maka fala mazaghu azaghallahu qulubahum. Allah berfirman, ketika mereka berpaling, maka semakin Allah palingkan, semakin Allah sesatkan. Jadi sekali lagi, semuanya ada hukum sebab akibat, namun semua terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainal iradatil kauniyah wa syar'iyah. Kemudian dibahas di sini tentang kehendak Allah ada dua, kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Ini sudah kita sampaikan berulang kali, salah satu tujuannya agar kita tidak salah paham, tidak gagal paham. Ketika kita mengatakan mereka Allah sesatkan, Allah menghendaki mereka sesat, kehendak di sini bukan berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki adanya orang-orang kafir. Allah menghendaki umat Islam terpecah belah. Bukan berarti Allah ridho, bukan berarti Allah cinta. Karena sekali lagi kehendak dalam Al-Qur'an itu kehendak Allah, maksudnya ada dua, kehendak syariah dan iradah kauniyah. Apa bedanya? Kata beliau, annal iradatal kauniyata la budda an taqa. Iradah kauniyah, kehendak kauni itu pasti terjadi. Allah menghendaki terciptanya iblis. Terciptalah iblis. Itu namanya iradah kauniyah. Walakinnaha laysat bidarurati mahbubatan lillah.
namun tidak mesti dicintai oleh Allah. Namun Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan orang kafir, Allah ciptakan ahli bid'ah, Allah ciptakan ahli maksiat, para penjahat. Karena Allah namanya Al-Hakim, tidak menciptakan, tidak mentakdirkan, kecuali pasti ada apa? Hikmahnya. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya, bahkan ya sekali lagi seperti dalam penciptaan iblis, ya itu sumber kejelekan. Namun di balik penciptaan iblis ada banyak apa? Hikmahnya. Di antaranya kita belajar akidah salaf. Di situ ada bantahan kepada kelompok sesat. Itu di antara yang menyesatkannya adalah siapa? Iblis. Ya, kalau tidak ada iblis, nggak ada ahli bid'ah. Kalau nggak ada ahli bid'ah, kita mau bantah siapa? Paham ya? Itu di antaranya. Kalau tidak ada iblis, nggak ada orang kafir. Sedangkan Allah membuka banyak ladang pahala di balik penciptaan orang kafir tersebut. Ada al-bara, ya, ada al-jihad di jalan Allah. Ada namanya dakwah kepada orang-orang kafir tersebut. Banyak hikmahnya. Ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Dan ini sudah kita sampaikan. Makanya Rasul bersabda, wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Karena apa? Tidak ada takdir Allah yang jelek. Ya, kalaupun itu kejelekan pada makhluk, di baliknya pun ada apa? Banyak hikmahnya. Dan sering kita contohkan secara simpel saja, nyamuk, ya. Nyamuk sepintas apa manfaatnya? Suka ganggu. Kalau lagi apa? Mungkin nongkrong sama keluarga di rumah, kadang membuat apa? Bubar karena banyak nyamuk. Namun di balik penciptaan nyamuk banyak apa? Hikmahnya. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada obat. Itu pabriknya luar biasa, berapa pegawainya. Apalagi sekarang banyak ada raket nyamuk, ada banyak lah namanya obat nyamuk tersebut. Sekali lagi, ini tidak ada kejelekan yang murni dalam apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala atau dalam makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah menciptakan yang tidak Dia sukai karena Allah memiliki hikmah di balik itu semuanya. Contoh yang simpel, iroda kauniyah, kata ulama iroda kauniyah itu kalau contohnya dalam kehidupan manusia seperti orang minum obat. Ada nggak orang yang hobinya minum obat? Sudah kadang mahal harganya, rasanya juga pahit, harus disiplin minumnya misalnya. Ini sekali lagi apa? Nggak ada yang suka secara umum. Nggak tahu kalau yang nggak umum. Secara umum manusia normal nggak ada yang hobi suka minum obat. Namun terkadang orang itu harus minum obat karena di baliknya ada apa? Ada hikmahnya, ada kebaikan. Itu contoh dalam kehidupan kita apa itu al-iroda kauniyah. Tidak dicintai namun mesti terjadi. Paham ya? Sekali lagi itu iroda kauniyah. Kehendak Allah kauni, kehendak yang pasti terjadi namun tidak mesti dicintai. Contohnya terciptanya iblis, perpecahan di tengah umat Islam. Ini sekali lagi pasti terjadi karena sudah terjadi. Kemudian apa? Namun tidak mesti dicintai. Lawannya irada asyariyah, kehendak Allah yang syar'i, yang tidak pasti terjadi. Tapi kalau terjadi pasti dicintai. Allah menghendaki semua orang itu beriman kepadanya, beribadah hanya kepadanya. Namun apakah semua orang beriman kepada Allah? Tidak. Ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang munafik. Padahal Allah menghendaki mereka apa? Beriman kepada Allah. Aminu billah wa'budullaha. Ini kehendak syariah. Allah menghendaki semuanya beriman, namun enggak semuanya apa? Beriman. Tapi kalau ada yang beriman, pasti dicintai. Paham ya? Paham enggak?
Dites. Apa bedanya iradah kauniyah dan syariah? Taib, ada yang bisa menjawab? Kalau nggak ada yang jawab, tutup buku sudah. Bismillah. Nah, perwakilan fardu kifayah. Nah, iradah kauniyah labud antaqa. Iradah kauniyah pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Iradah syariah la yazab an yaqa, tidak mesti terjadi. Nah, kalau terjadi pasti dicintai. Taib. Sebelah kanan sudah mewakili, sebelah kiri sekarang. Sebutkan contoh iradah kauniyah yang pasti terjadi, namun gak Allah cintai. Apa contohnya? Hah? Iya, sangat jelas tadi. Contohnya iblis, orang-orang kafir, dan seterusnya. Contoh iradah syariah apa? Nah, adanya orang mukmin. Nah, dan bahkan itu masuk dalam kategori dua-duanya. Ada kaum muslimin, adanya kaum muslimin di atas muka bumi ini itu sekaligus menunjukkan dua kehendak. Kehendak kauniyah karena sudah apa? Terjadi dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Fahimun aw naimun? Kok kayaknya adem-adem aja gitu. Taib, husnudzon aja, insyaallah paham. Kita lanjutkan kata beliau, wa amal iradatu syar'iyyah fa inna muta'alliqatun bil mahbub lillahi ta'ala wa in kana lam yaqa. Adapun iradah syar'iyyah itu berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak mesti terjadi. Fa hiya aqrab li ma'nal mahabbah. Jadi kalau mau singkatnya, iradah syar'iyyah sama dengan mahabbah, cinta. Kehendak yang syar'i itu sama dengan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah al-kauniyah sama dengan al-masyiah. Al-masyiah. Cuma kalau dalam bahasa kita susah membedakannya. Kalau dalam bahasa Arab al-iradah itu terjemahnya kehendak, al-masyiah juga apa? Kehendak. Cuma dalam bahasa Arab kehendak al-iradah ada dua, iradah syariah, iradah apa? Al-kauniyah. Maka sekali lagi inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, kemudian kata beliau fal ula waqi'atun la mahala. Adapun iradah kauniyah, kehendak Allah yang kauni pasti terjadi. Wa tsaniyah mahbubah. Adapun iradah syariah pasti dicintai min ghairi syak tanpa diragukan. Illa annaha qad la taqa. Namun yang dicintai oleh Allah tidak mesti apa? Terjadi. Dan itu semuanya karena ada hikmah yang Allah kehendaki, ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Al-khulasah, kesimpulannya, yusbitu ahlu sunnah iradatan kauniyah wahya takdirul azali. Ahlu sunnah menetapkan adanya iradah kauniyah, yaitu kehendak yang pasti terjadi dan itu sudah Allah tulis di dalam lahul mahfud yang sudah Allah ketahui sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Kemudian wa iradatan syar'iyah, Ahlussunnah juga menetapkan adanya iradah syar'iyah. Wahyal murad minal ibad syar'an, yaitu yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dan yang dicintai. Fal ula tanfudu walau kanat ghaira mardiyatin minallah. Yang pertama iradah kauniyah itu pasti terjadi meskipun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum mendengar misalnya ada syekh atau ada ustadz mengatakan perpecahan umat itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kehendak yang mana itu? Kauniyah. Enggak Allah cintai tapi terjadi karena Allah memiliki hikmah di baliknya. Dari mana kita tahu itu tidak dicintai? Karena Allah memerintahkan wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Allah merintahkan untuk umat bersatu di atas tauhid dan sunnah dan melarang perpecahan. Kalau ada perpecahan berarti apa? Itu dilarang dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniyah mardiyatun minallah.
Adapun yang kedua, iradah syariah diridhoi oleh Allah. Wa in kanat ghaira nafidah, meskipun tidak mesti terjadi. Wal ibad mas'ulun an muqtadal iradah syariah. Hamba itu diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dikehendaki oleh Allah dari kehendak yang syariah. Allah menghendaki misalnya bulan Ramadan semuanya puasa. Semoga Allah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wahtisaban. Ini yang dinamakan dengan iradah syariah. Allah kehendaki dari hamba-hambanya untuk melakukannya, dan kalau dilakukan itu pasti Allah cintai. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih ada kaitan dengan iman kepada takdir, cuma ini agak sedikit bukan sedikit, agak banyak lah, agak terlalu mendalam, maka butuh konsentrasi, tidak bisa sambil apalagi tidur nggak bisa. Baik, nasta'inu billah, kita mohon pertolongan dari Allah untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka ini yang dimaksud oleh beliau? Ashabul hadis. Inna ahadan, sesungguhnya seseorang la yastati'u an yaf'ala syai'an qabla an yaf'alahu. Seseorang tidak dikatakan mampu berbuat sebelum dia berbuat. Au an yaf'ala syai'an alimallah annahu la yaf'aluhu, atau orang itu tidak dikatakan mampu berbuat ketika Allah sudah mengetahui dia tidak melakukannya. Sekali lagi ini pembahasan sekali lagi agak mendalam. Kalaupun antum nggak paham sekarang, sama Allah ma'dzur, Cuma kita harapkan bisa paham dengan baik dan benar. Kita baca syarahnya. Rahimallah al-mu'allifa falam yakun daqiqan fi nisbati hadzal qaul ila ashabil hadis ahli sunnati wal jamaah. Semoga Allah merahmati penulis, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau dalam bab ini khususnya tidak teliti atau kurang teliti, atau kalau mungkin bisa dikatakan beliau keliru, beliau tergelincir ketika menisbatkan ucapan ini kepada ahli sunnah wal jamaah. Baik, sebelum kita baca lebih lanjut, ana kasih gambaran secara global dulu, semoga bisa dipahami. Ini berkaitan dengan kata-kata al-istita'ah, kemampuan. Kan antum sering mendengarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah mewajibkan atas manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Nah, sekarang dibahas kata-kata mampu dalam ayat tentang haji tadi, itu kemampuan sebelum orang berhaji atau kemampuan ketika orang itu melakukan ibadah haji. Mana yang antum pilih? Ada dua di situ. Kemampuan sebelum berhaji, kemampuan yang dilakukan pada waktu ibadah haji. Dan ayat tadi, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah wajibkan atas manusia berhaji kalau mereka mampu. Kemampuan di situ maksudnya kemampuan sebelum berhaji atau kemampuan pas haji. Sebelum berhaji. Santum. Artinya sudah paham antum. Cukup ya? Jadi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan kata-kata kemampuan atau mampu itu ada dua kategori. Mampu sebelum berbuat, dan itulah yang berkaitan dengan syarat kewajiban melaksanakan ibadah. Orang itu dikatakan wajib haji kalau mampu. Mampu dalam apa? Punya
harta untuk apa? Berangkat haji, ada kendaraan untuk berangkat haji, ada kesehatan, ada keamanan di jalan. Itu kategori mampu, kata ulama, orang yang diwajibkan berhaji. Paham ya? Itu kemampuan sebelum berbuat, kemampuan sebelum berhaji. Paham? Dan itu yang dimaksud oleh para ulama syarat wajib haji. Paham ya? Paham enggak? Ya, kemampuan di situ adalah kemampuan sebelum orang itu berhaji. Tapi apakah semua orang yang punya kemampuan tadi bisa berhaji? Hah? Enggak mesti. Makanya ada kategori kemampuan yang kedua, kemampuan pas berhaji. Pas itu maksudnya apa? Kemampuan dia bisa melakukan ibadah apa? Ibadah haji. Paham ya? Kalau bahasa Arabnya, Ahlus Sunnah menetapkan adanya dua istito'ah. Istito'ah qoblal fi'li, kemampuan sebelum berbuat, dan kemampuan pas dia berbuat. Paham ya? Kadang kan ada orang itu punya kemampuan sebelum berangkat. Ya, sudah tekad berangkat di pesawat, qadarallah, ya, rahimahullah. Paham ya? Artinya apa? Belum mendapatkan istito'ah yang kedua, kemampuan yang kedua, kemampuan yang berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan tadi yang kita bahas, yaitu apa? Pertolongan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang lebih gambarannya sama dengan sebagian mungkin di sini. Anak nggak nyindir ya. Dari rumah semangat luar biasa, berangkat, punya kemampuan dia. Ya, untuk apa? Thalabul ilmi. Sampai sini pindah tidur. Ya. Ya, dia punya kemampuan qoblal fi'li. Ya, dia punya apa? Ya, semuanya lah untuk fasilitas dia belajar. Sampai di sini nggak mendapatkan apa? Istito'ah ma'al fi'li. Kalau bahasa Arabnya istito'ah ma'al fi'li. Kemampuan yang mengiringi perbuatan. Ya, kemampuan pas ya berbuat. Namanya belajar nggak mungkin sambil apa? Kita salafi bukan sufi. Kalau sufi sambil tidur bisa apa? Kata dongeng mereka. Nah, ilmu laduni. Paham ya? Itu contohnya. Jadi sekali lagi, Ahlus Sunnah menetapkan adanya ya istito'ah ada berapa? Dua. Istito'ah kemampuan sebelum berbuat dan kemampuan apa? Saat berbuat atau pas berbuat. Paham tuh? Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tergelincir. Beliau hanya menetapkan satu istito'ah kemampuan, yaitu kemampuan pas orang itu berbuat. Ya, makanya beliau mengatakan Ahlus Sunnah, ini sekali lagi beliau salah menisbatkan kepada Ahlus Sunnah. Bahwasanya Ahlus Sunnah, kata beliau, mengatakan seseorang tidak dikatakan mampu, la yastati, tidak dikatakan mampu berbuat sebelum dia berbuat. Padahal tadi orang itu diwajibkan berhaji kalau mampunya di situ sebelum berhaji, yaitu punya tadi kemampuan fisik, kemampuan finansial dan seterusnya. Itu sebelum berhaji, itu sebelum orang itu berbuat. Paham dong? Ya, sekali lagi, kalau ringkasnya, Imam Abul Hasan Asy'ari di sini hanya menetapkan kemampuan di saat berbuat. Beliau tidak menetapkan kemampuan apa? Sebelum berbuat. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumis hafizahullah ta'ala, rahimallahu al-mu'allifah, falam yakun daqiqan fi nisbati hadal qaul ila ashabil hadits ahli sunnati wal jamaah. Semoga Allah merahmati ataupun juga mengampuni penulis itu Imam Abul Hasan Asy'ari yang beliau kurang teliti dalam menisbatkan ucapan ini kepada ahli hadis ahli sunnati wal jamaah. Dan kita ahli sunnah wal jamaah as-salafiyun punya manhaj, yaitu kita menghormati para ulama, siapapun dari ulama ahli sunnah, namun kita tidak pernah fanatik kepada seorang pun, kita tidak pernah meyakini seorang pun dari mereka maksum dari kesalahan. Kesalahan mereka harus tetap kita katakan itu salah, itu keliru.
meskipun dengan tetap menghormati mereka. Selama sekali lagi mereka adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Annahu qaulun dha'ifun marjuh. Ucapan Abul Hasan Asy'ari tadi ucapan yang lemah, yang tidak rajih, yang tidak kuat. Kemudian wa madhhabu ahli sunnah fil istita'ah huwa makarrarahu al-imam at-Tahawi. Adapun ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah tentang al-istita'ah, kemampuan manusia, itu seperti yang diikrarkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Apa kata beliau, kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala? Wal istita'atu. Ini coba ya dicermati, didengarkan dengan seksama ucapan Imam Tahawi. Wal istita'atu allati yajibu bihal fi'lu min nahwi taufiq alladzi la yusaful makhluk bihi takunu ma'al fi'li. Adapun kemampuan yang dengannya terwujud ya suatu perbuatan, itu berkaitan dengan taufik yang tidak mungkin makhluk memilikinya, disifati dengannya, karena itu milik Allah, dan itu ya kemampuan ma'al fi'li, itu kemampuan yang mengiringi perbuatan, kemampuan di saat orang itu berbuat. Paham? Ini yang kita maksud tadi, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling inti. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga apa? Berkehendak. Allah menetapkan adanya dua kehendak. Manusia punya kehendak. Ya, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Ini mirip dengan pembahasan tadi. Manusia punya kemampuan berbuat untuk berhaji, punya harta, punya kesehatan, ada kendaraan, bahkan pesawat pribadi misalnya. Namun kok nggak bisa selesai tuntas hajinya? Karena apa? Belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka sekali lagi, kemampuan ada dua. Kemampuan yang mengiringi perbuatan. Perbuatan itu nggak mungkin terjadi tanpa kemampuan yang pertama yang disebutkan oleh Imam Tahawi tadi, itu berkaitan dengan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ini ucapan Imam At-Tahawi. Kata beliau, kemampuan yang dengannya terwujud suatu perbuatan itu beriringan dengan perbuatan seperti taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang nggak mungkin makhluk bisa tersifati dengannya, tidak mungkin makhluk memilikinya. Wa amal istita'ah min jihati sihhati wal wus'i wa tamkin wa salamatil alat fahiya qoblal fi'li. Adapun kemampuan sebelum berbuat itu semisal adanya kesehatan, kelapangan, atau ada kesehatan dan yang semisal dengannya. Itu qoblal fi'li, itu namanya kemampuan sebelum berbuat. Paham? Jadi sekali lagi Imam At-Tahawi seperti yang kita isyaratkan tadi menetapkan adanya dua istita'ah kemampuan. Kemampuan sebelum berbuat dan kemampuan di saat apa? Berbuat. Adapun yang kedua, kemampuan di saat berbuat, ini hanya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Orang mungkin dia dari rumah niat untuk datang ke masjid sholat berjamaah. Sudah semuanya punya semuanya. Qadarullah ketika sudah qomat perutnya bergejolak. Paham ya? Akhirnya apa? Pulang ke rumah, jangan dilanjutkan. Bahaya nanti. Paham ya? Artinya apa? Belum diberikan kemampuan untuk apa? Sholat. Karena apa? Tadi belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tetap dia akan mendapatkan pahala atas niatnya. Paham ya? Jadi kemampuan ada dua, kemampuan sebelum berbuat, kemampuan di saat apa? Berbuat. Wa biha yata'allaqul khitab. Kemampuan sebelum berbuat inilah yang berkaitan dengan syarat kewajiban ibadah. La yukallifullahu nafsan illa
usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuan. Kemampuan di sini kemampuan sebelum berbuat atau di saat berbuat. Allah nggak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kemampuan di sini berkaitan dengan sebelum berbuat atau di saat berbuat. Hah? Sebelum berbuat. Paham ya? Allah nggak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Orang itu miskin, nggak punya harta untuk makan sehari-hari saja, kesusahan. Maka tidak wajib dia apa? Haji. Paham ya? Ini kemampuan sebelum dia berhaji. Lihat, ya. Makanya nggak usah ngoyo jalan kaki, ya, ke Mekah untuk haji. Nggak mampu ya sudah. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, apalagi sampai ngemis-ngemis. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir dari ucapan Imam At-Tahawi. Ya, antum kasih tanda yang kita baca sampai ayat tadi itu matan Aqidah Thahawiyah. Ucapan Imam At-Tahawi intinya beliau menetapkan adanya dua kemampuan tersebut. Dan ini sekali lagi mirip dengan pembahasan al-masyiah. Kita wajib meyakini masyiah kehendak ada dua. Kehendak manusia dan kehendak Allah. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Manusia punya kemampuan, namun kemampuan manusia tidak akan mungkin bisa mewujudkan perbuatan kecuali dengan apa? Pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Ya, sekali lagi kita mau sedikit luruskanlah bahwasanya ucapan Imam Tahawi itu sampai kepada ayat Al-Baqarah ayat terakhir tadi. Adapun setelah ini adalah sarah dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Paham? Ya, jangan gagal paham atau jangan keliru. Ya, ucapan Imam Tahawi, kemudian setelahnya ucapan pensyarah Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi meskipun secara ringkas. Sudah ada. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ucapan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ketika mensyarah ucapan Imam At-Tahawi tadi meskipun secara ringkas. Dikatakan di sini fal istita'atu nau'an. Kemampuan ada dua macam. Ini versi Ahlussunnah. Al-ula istita'atun min jihati sihhati wal wus'i wa tamakkun wa salamatil alat. Yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kesehatan, kelapangan, ya, atau juga at-tamakun, nanti kemampuan, dan salamatil alat, keselamatan dari mungkin anggota tubuh atau tadi kesehatan. Wahiyallati takunu manatol amri wan nahi. Ini yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi walillahi ala nasi hijjul bait. Allah mewajibkan bagi manusia untuk berhaji. Kata-kata manistato'a, siapa yang sanggup, yang mampu, itu kemampuan dalam artian sebelum berbuat ada tadi kesehatan, ada kemampuan harta, kemampuan dalam masalah fisik, dan yang semisal dengannya. Wahya al-musahihatu lil fi'li. Antum kasih tanda di situ kata-kata wahya al-musahihatu lil fi'li, dan itu yang mendukung perbuatan itu terjadi. Mendukung, bukan apa yang paling utama. Ini nanti akan ada, ini sebetulnya ada kaitan nanti dengan bantahan kepada kelompok yang menyimpang dalam bab ini, di antara kelompok Asy'ariyah. Wahyal musahhihatul lil fi'li. Kemampuan ini, kemampuan sebelum berbuat ini, itu sangat mendukung, mensupport adanya atau terwujudnya perbuatan. Meskipun nggak mesti terwujud, cuma itu apa? Punya pengaruh. Paham ya? Orang dia mampu dalam artian fisiknya sehat, maka apa? Itu sangat mendukung untuk dia bisa berangkat ibadah haji. Paham ya? Meskipun dengan tambahan tadi adanya keamanan, adanya transportasi, adanya fulus dan seterusnya. Fahadi la yajib an tuqarinal fi'la. Kemampuan yang pertama ini tidak pasti ada di saat perbuatan itu terjadi.
Fahadila yajib antuqarinal fi'la bal qad takunu qablahu mutaqaddimatan alaih. Adanya kesehatan itu kemampuan sebelum berbuat. Tapi ketika berbuat terkadang orang itu bisa jatuh apa? Sakit, gak jadi haji dan seterusnya. Ya, sekali lagi bedakan kemampuan sebelum berangkat dan kemampuan pas berangkat atau di tengah-tengah perjalanan. Wa hadil istita'atu mutaqaddimatu salihatun liddain. Kemampuan sebelum berbuat ini bisa mencakup dua keadaan setelahnya. Kemampuan yang dimiliki oleh orang sebelum dia berbuat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan berbuat atau kemungkinan tidak berbuat. Contoh, banyak kan orang fulusnya luar biasa, sehat, masih muda. Kemudian transportasi sudahlah jangan ditanya. Kemudian juga masalah nafkah untuk keluarganya. Tapi nggak berangkat haji. Sedangkan yang nggak punya fulus saja sampai jalan. Intinya tadi kemampuan sebelum berbuat itu ada dua kemungkinan. Didain, kemungkinan berbuat atau kemungkinan tidak Contoh juga masalah puasa Ramadan. Kan di antara syarat wajib puasa Ramadan kalau orang itu mampu. Al-Qadir. Kesehatan. Dia bukan musafir. Dia nggak sakit. Dia juga tidak lanjut usia. Sehat. Namun apakah semua yang memiliki kemampuan ini bulan depan atau bulan Ramadan ikut puasa? Tidak. Paham ya? Ini yang dimaksud oleh Imam Ibn Abi Al-Hanafi. Kemampuan sebelum berbuat itu ada dua kemungkinan. Dilanjutkan berbuat atau tidak berbuat. Itu yang sekali lagi manusia mendapatkan pahala karena dia melaksanakan perintah Allah dengan kemampuannya. Dan orang itu mendapatkan dosa karena dia diberikan kemampuan namun tidak mau melanjutkan kemampuannya untuk berbuat. Maka dia mendapatkan dosa. Al-jaza' min jinsil amal. Wa misalu hadil istita'ah, kemampuan yang pertama ini, kemampuan sebelum berbuat, itulah yang ada dalam firman Allah surat Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan bagi manusia untuk berhaji karenanya bagi yang mampu melakukan perjalanan ibadah haji ke Baitullahi Al-Haram. Kata-kata man istata'a di sini istita'ah qoblal fi'li atau ma'al fi'li. Sebelum atau bersama dengan perbuatan, sebelum berbuat. Fahadil istita'ah qoblal fi'li. Kata-kata man istata'a kemampuan sebelum berbuat. Walau lam takun illa ma'al fi'li ma wajabal hajj illa ala man hajja. Ini sebetulnya bantahan kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Kata beliau kan kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yang mengiringi perbuatan. Atau orang itu nggak dikatakan mampu sampai dia berbuat. Itu ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tadi. Maka konsekuensinya kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, kalau seperti itu maka tidak diwajibkan berhaji kecuali bagi yang sudah berhaji. Paham ya? Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan manusia itu tidak dikatakan mampu sampai dia sudah berbuat. Paham ya? Ma'al fi'li. Maka konsekuensinya kalau kita terapkan ayat tadi, Allah mewajibkan bagi manusia berhaji bagi yang mampu. Kalau versinya Abul Hasan Asy'ari tadi, maka orang itu tidak diwajibkan berhaji kecuali dia sudah berhaji. Kata Imam Ibn Abil Is, kalau kita tambahkan ucapan beliau, wa hadza khilaful ma'lum bid-darurati min dinil Islam. Ini menyelisihi apa yang sudah dimaklumi dalam agama al-Islam. Namanya kemampuan yang wajib dengannya ibadah itu kemampuan sebelum berbuat. Paham ya? Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, orang itu tidak dikategorikan mampu sampai dia berbuat. Sampai dia berbuat. Maka firman Allah wajib berhaji bagi yang mampu. Berarti kata-kata yang mampu itu yang sudah berhaji. Ini sekali lagi
ya sangat menyelisihi yang sudah dipahami dalam agama kita, bahwasanya kemampuan itu diwajibkan, ya sekali lagi, sebelum berbuat. Orang yang wajib haji itu yang sudah haji atau yang belum haji? Kalau yang sudah haji diwajibkan haji, ini apa? Sekali lagi tadi, ya menyelisih yang sudah dimaklumi dalam bahasa al-Islam. Kemudian juga berarti kalau orang itu belum berhaji, kalau ini konsekuensi membantah ucapan Abu Hasan Asy'ari tadi, konsekuensinya orang yang sudah punya kemampuan dengan segala fasilitas tadi, kalau nggak berhaji, berarti dia tidak berdosa. Paham ya? Kan kategori mampu menurut Abu Hasan Asy'ari kemampuan kalau dia sudah berbuat atau waktu pas dia berbuat. Berarti kalau orang itu punya kemampuan, fulus apa kesehatan, kuota juga ya sudah terbuka baginya, dia nggak berangkat haji, itu kalau konsekuensi ucapan Imam Abu Hasan Asy'ari, dia tidak berdosa karena dia kategorinya tidak mampu. Karena mampu dalam ucapan Abu Hasan Asy'ari itu kalau orang itu sudah berbuat. Paham? Paham nggak paham? Ya, nah kasih udzur lah, ini karena pembahasan agak sedikit mendalam. Intinya tadi, kemampuan yang dengannya Allah wajibkan manusia berhaji, itu kemampuan sebelum dia berhaji, sebelum dia berbuat. Ya, makanya ucapan Abu Hasan tadi tidak benar kalau mengatakan kemampuan manusia itu hanya pada waktu pas berbuat atau setelah berbuat. Konsekuensinya orang itu tidak berdosa. Walamma asa ahadun bitarkil hajj walakan al hajj wajiban ala adin qabla al-ihram abal qabla faraghihi. Orang itu nggak dikatakan bermaksiat kalau meninggalkan ibadah haji karena dia belum berhaji. Ya, walakan al-hajj wajiban ala adin qabla al-ihram. Kemudian juga di antara contoh yang lain firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, fa'amara bitaqwa, Allah perintahkan untuk manusia bertakwa bimikdaril istita'ah, sesuai kemampuan. Walau aradal istita'al muqarina lima wajaba ala adin minat taqwa. Kalau yang dimaksud kemampuan dalam ayat tadi kemampuan setelah berbuat atau pas berbuat, maka tidak ada kewajiban bagi manusia untuk bertakwa kecuali orang yang sudah bertakwa. Itu konsekuensinya. Id huwa alladzi qaranathu tilkal istita'ah. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa huwa alladzi tasa'uhu wa tutiquhu. Intinya sekali lagi ini bantahan kepada ucapan Imam Abu Hasan Asy'ari tadi yang hanya menyempitkan kemampuan hanya kemampuan pada waktu berbuat. Beliau tidak menetapkan adanya kemampuan sebelum berbuat. Itu diantara kekeliruan Imam Abu Hasan Asy'ari dalam bab ini. Paham ya? Yaitu secara globalnya saja. Wa hadil istita'atu hiya manatul amr wan nahyi wan thawab wal iqab wa 'alaiha yatakallam fuqaha wa hiyal ghaliba fi urfin nas. Dan istita'ah yang pertama inilah yang berkaitan dengan perintah, larangan, pahala dan siksa yang dibahas oleh para fuqaha ahli fikih ketika berbicara masalah wajibnya haji, wajibnya sholat, wajibnya puasa, itu berkaitan dengan kemampuan sebelum orang itu berbuat. Kemudian atsaniyah, kemampuan yang kedua, al-istita'ah allati yajib ma'aha wujudul fi'li, kemampuan yang dengannya terwujud suatu perbuatan. Wa hadhihi al-istita'ah al-muqarinah lil fi'lil mujibalahu. Inilah kunci utama terwujudnya perbuatan manusia. Di antaranya kata-kata istita'ah ma'al fi'li ini seperti yang Allah firmankan, makanu yastati'una sam'a. Mereka ini tidak sanggup, tidak mampu mendengar. Wa makanu yubasirun. Kata-kata istita'ah di sini maksudnya istita'ah ma'al fi'li. Ini berkaitan dengan orang kafir. Orang kafir secara umum mereka ini bisa mendengar atau tidak? Bisa mendengar, mereka punya telinga. Namun Allah mengatakan mereka tidak sanggup mendengar. Yaitu pas waktu mereka disampaikan ayat-ayat Allah, hujah-hujah para nabi, para rasul.
Itu sudah sampai ke telinga mereka. Namun mereka tidak mau mengikuti ajaran para nabi, para rasul. Maka yang dinafikan oleh Allah di sini kemampuan sebelum berbuat atau kemampuan pas berbuat. Saat berbuat artinya tadi mereka sudah punya kemampuan, yaitu tadi telinga mereka punya mata, mereka punya semua fasilitas untuk menerima kebenaran. Tapi ketika mereka menolaknya, maka Allah menafikan dari mereka al-istita'a ma'al fi'li. Kemampuan apa? Di saat berbuat, alias Allah tiadakan dari mereka at-taufik al-hidayah. Paham ya? Kemampuan yang berupa tadi, alat-alat pendengaran, penglihatan mereka punya. Tapi Allah nafikan di sini. Bukan dia nafikan nggak punya telinga, enggak, bukan mereka tuli yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata mereka yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Mereka bisa membaca ayat-ayat Allah, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Maka Allah mengatakan, makanu yastatina sama. Mereka tidak mampu mendengar. Bukan tidak mampu dalam artian tuli, bukan. Tapi mereka apa? Berpaling dari kebenaran. Telinga yang Allah ciptakan untuk mereka tidak digunakan mendengarkan kebenaran. Allah nafikan kemampuan ma'al fi'li. Paham? Dan inilah yang mereka diadab karenanya. Allah sudah fasilitasi mereka dengan anggota tubuh tersebut, namun tidak mereka pakai. Nggak ada alarmnya sampai subuh ya. Taib, sebelum kita tutup, barangkali ada yang belum paham, perlu sampaikan lagi sedikit, tidak ada masalah. Atau mungkin sudah paham, alhamdulillah. Anak khawatir antum nggak bisa tidur nanti. So, paham insya Allah ya? Ya, kalaupun nggak paham, insya Allah kita akan ulangi lagi pada pertemuan yang akan datang, insya Allah Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.